Kita tahu biasanya jelang Lebaran nih, para pekerja sudah mendapatkan THR. Nah tentunya momen ini selalu ditunggu-tunggu bagi sektor retail maupun pusat perbelanjaan. Nah kalau pandangan Anda apakah sudah mulai terlihat peningkatan transaksi atau jumlah kunjungan di sektor retail, Pak? Ya, jadi memang event Lebaran ini merupakan event tahunan terbesar kalau di Indonesia untuk sektor offline. Nah tadi saya juga dengar ada online, kami juga sudah omni channel, Ya. artinya dari para anggota, kami adalah tenan yang ada di pusat belanja, selalu menyiapkan stok jauh-jauh hari untuk event ini. Jadi selama 1 bulan ini diharapkan terjadi peningkatan traffic ya ke pusat belanja, otomatis akan berbelanja dan makan di sektor retail ini offline. Nah ini harapan kami bisa meningkatkan, mengurangi lah omset-omset yang turun pada bulan-bulan Januari, Februari kemarin dan sudah ada peningkatan di bulan Maret ini. Peningkatannya berapa persen Pak gambarannya? Kalau ditargetkan sih tergantung sektornya ya. Kalau yang dari fashion itu kan memang akan meningkat di minggu-minggu ini sampai minggu depan, itu mereka mengharapkan bisa 50% dari bulan-bulan sebelumnya. Kalau untuk yang buka puasa, restoran, F&B, itu sudah meningkat 2 kali lipat dibanding hari-hari biasa. Karena memang full booking ya Untuk bukber biasanya. bukbernya, bahkan juga terus mereka juga lanjut nongkrong gitu ya sampai malam seperti itu. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun lalu atau mungkin tahun-tahun sebelumnya, apakah artinya peningkatan ini akan cukup signifikan atau peningkatannya bisa dikatakan masih cukup terbatas? Jadi kalau di kami itu ada target ya, namanya target tahun 2025. Kami menargetkan ini naik dari tahun lalu 10%. Ya, ini yang kita harapkan bisa kita capai. Nah, cuman dari teman-teman ada beberapa yang menyampaikan mungkin tahun ini asal sama dengan tahun lalu aja udah bagus gitu. Itu ada statement juga itu. Tapi ada perubahan preferensi konsumen nggak sih Pak untuk di tahun ini? Ya, yang pasti sih tadi online meningkat pesat 76% itu memang kita alami. Jadi teman-teman retail, brand ya, itu semua punya studio offline juga secara jualan di online. Artinya toko yang di mall itu dianggap sebagai showroom. Nah, kami siapkan juga penjualan secara online, artinya omnichannel itu memang sangat meningkat dari segi. Namun tetap customer tuh pingin ada toko yang ada bisa dilihat, dipegang, dirasakan. Ya, jadi toko-toko di mall tetap kita buka. Terutama untuk sektor kosmetik itu meningkat sekali, growth-nya double digit, same store growth-nya dan di setiap bulan. Artinya sekarang behavior konsumen itu menuju ke ya ke personal care seperti itu. Itu meningkat dari teman-teman yang kayak apotek-apotek itu. Oke, tapi khusus di momen Ramadan ini artinya di antara fashion, kemudian F&B, kosmetik dan mungkin sektor-sektor lainnya ini mengalami peningkatan signifikan apa saja Pak? Dari personal care itu bagus ya, baik pembukaan toko baru maupun toko yang sama itu naik semua. Dari restoran, F&B, ya kafe semua juga. Toko deep store juga rame, yang baik menengah bawah, menengah atas semua juga rame. Artinya sudah bergerak, makanya di inisiasi tadi belanja di Indonesia aja. Selama bergeraknya uangnya di Indonesia aja, berwisata di Indonesia, berobat di Indonesia, ya kalau perlu rapat di Indonesia itu nggak apa-apa. Ada perputaran uang. Iya, asal di Ngomong-ngomong Indonesia. soal rapat nih Pak, kan beberapa waktu lalu pemerintah melakukan pemangkasan anggaran. Nah ini ada dampaknya nggak sih Pak terhadap sektor retail khususnya mungkin di momen Ramadan ini? Ya, dampak efisiensi untuk di dalam negeri itu sangat berdampak. Kami mendukung kalau efisiensi itu untuk ke luar negeri, rapatnya di luar negeri nggak usah lah. Tapi kalau rapat di Indonesia menurut kami sangat perlu. Teman-teman hotel, teman-teman restoran, kami di mall juga akan merasakan dampaknya karena perputaran manusia, trafficnya itu berkurang. Ya jadi yang tadi yang di bandara juga agak sepi ya teman-teman retail, restoran. Jadi kita harapkan sih sebenarnya selama di Indonesia aja silakan berputar dari Sabang sampai Merauke, itu efeknya kan buat kami juga, buat Indonesia. Artinya sebelum momen Ramadan ini sudah mulai dirasakan apakah ada penurunan gara-gara efek pemangkasan anggaran pemerintah ini Pak? Nah untungnya dari sektor swasta kan bergerak, kita juga melihat ini antisipasi, kita melakukan diskon, melakukan macam-macam promosi, termasuk juga kemarin ada keputusan THR untuk ojol gitu ya. Itu semua termasuk THR yang juga akan dikeluarkan oleh anggota kami termasuk seluruh pengusaha di Indonesia, itu akan menggerakkan sampai bulan ini sudah terasa ada peningkatan. Tapi kalau dari segi daya beli masyarakat nih Pak, apakah memang sudah mulai bangkit atau justru ternyata bangkitnya ini masih dikatakan sangat lamban? Kalau kami melihat sebenarnya potensi domestik Indonesia sangat besar, karena kami melihat dari investor yang datang mencari kami, itu semua pengen masuk ke Indonesia. Berarti pasar kita tuh sangat besar.
Nah, pasar yang besar ini harusnya digulung terus ya, artinya diperbesar terus dengan kebijakan-kebijakan yang memudahkan berusaha. Nah, jadi kalau daya beli itu sebenarnya kan tergantung daripada kemudahan tadi. Ya kalau memang investornya masuk, terus juga barang banyak, baik barang import resmi ya, baik barang import yang memang membayar pajak, itu kan bermanfaat buat ekonomi kita. Saat ini sih daya beli itu dikarenakan masih menahan ya, jadi mereka mungkin terlalu mepet dengan Natal. Oke. Jadi Natarunya bulan 12 baru belanja gitu, Iya. tahu-tahu lebarannya maju gitu ya, maju. Awal Jadi tahun. mereka ya nanti di minggu-minggu ini akan belanja, jadi daya belinya menahan beli dulu, Oke. nantinya tetap harus belanja, harus ada makan. Nah, yang kami harapkan nanti setelah lebaran ini kan ada faktor kekosongan sampai Desember. Kita harus banyak bekerja sama dengan pemerintah, kami berterima kasih dengan Kementerian Equin yang mengkoordinasikan akan ada event-event nanti di pertengahan tahun, supaya menaikkan lagi suasana belinya itu. Mhm. Nah, di tengah tantangan yang ada mulai dari daya beli masyarakat yang masih terbatas, kemudian ada pemangkasan anggaran yang ternyata juga berdampak pada sektor retail. Nah, bagaimana nih sektor retail ataupun mungkin pusat perbelanjaan bisa memanfaatkan momentum di bulan Ramadan ini karena tadi ada THR juga yang harusnya bisa memboost sektor ini, Pak. Ya, momentum itu pertama stok harus ada. Jadi percuma kalau promosi stoknya nggak ada. Jadi kami siapin stok dulu, lalu bikin promosi, bekerja sama dengan semua asosiasi dan pemerintah tahun ini terlibat. Terima kasih sekali dari Kementerian Perdagangan, Pariwisata, Kemenko Equin, dan UMKM, dan lain sebagainya. Itu momentum itu kita harapkan bisa sampai nanti April, pertengahan masih bisa kita dapatkan untuk menambal ya yang kosong-kosong atau kekurangan budget atau target ya, target-target yang memang belum nyampe, kita harapkan di lebaran ini bisa kita dapatkan. Lalu terkait dengan tadi dikatakan juga biaya logistik yang meningkat, kemudian ada keterlambatan di ekspedisi, ini bagaimana Pak para pengusaha mengatasinya? Ya, ini yang kita juga sudah lakukan, membuat tim di internal kami di sektor retail offline. Kami ini mengajukan, kami adalah industri retail. Ya, kami ini industri retail padat karya, padat modal. Jadi kami ini sangat rentan dan kami ini sektor konsumsi 52% lebih. Jadi dengan adanya kenyataan ini kita berusaha agar ya didukung dengan segala macam, kami meminta bantuan juga supaya pemerintah melakukan stimulus untuk sektor industri retail. Oke.